Bacaan pertama diambil dari Daniel 2 ayat 31 sampai 45. Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tak akan binasa selama-lamanya dan akan menemukan segala kerajaan. Pembacaan dari nubuat Daniel. Pada waktu itu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, berdiri tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin di tempat pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada lagi bekas-bekasnya. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, kepada Tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan Tuanku telah diserahkannya semua manusia, dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu, maka Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi, sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lain lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, seperti besi yang akan menghancur luluhkan. Maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Sebagaimana kaki dan jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tak akan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya tak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menyiapkannya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ akan diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.
Demikianlah Injil Tuhan. Seorang raja sekaligus penguasa didaya bernama Nebukadnezar bermimpi tentang sebuah kerajaan. Dikisahkan bahwa Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kemudian, Daniel memberi penjelasan dan makna dari mimpi tersebut sebab ia memiliki hikmat. Pesan yang disampaikan Daniel kepada Nebukadnezar sangat jelas. Sekuat dan sehebat apapun sebuah kerajaan, pada akhirnya akan runtuh juga. Namun, ada satu kerajaan yang tidak akan runtuh, yaitu kerajaan Tuhan. Sebab itu, Daniel berkata, Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar, dan maknanya dapat dipercayai. Daniel menyampaikan pesan tersebut kepada Nebukadnezar supaya ia menyandarkan hidupnya kepada kerajaan Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, maka berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Maka waspadalah supaya kamu jangan disesatkan." Oleh karena itu, sikap paling baik adalah memasrahkan hidup kita setiap saat kepada tuntunan Tuhan. Kapan hal itu terjadi bukanlah suatu masalah, sebab hidup kita ini penuh misteri. Tugas kita adalah menjalaninya dengan penuh tanggung jawab dan berkeyakinan bahwa kesusahan ini biarlah untuk hari ini. Percayalah, sekalipun semua jalan telah tertutup, Tuhan pasti buka jalan. Ya Allah, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Amin.